pada kesempatan yang baik pagi hari ini saya akan sampaikan materi yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Materi ini spesial Bapak Ibu di ulang tahun saya ke-50. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada agenda siang pagi hari ini nanti saya akan berikan hadiah buku untuk Bapak Ibu semuanya yang aktif mengikuti kegiatan ini dan menjawab pertanyaan saya. Dan passwordnya ketika nanti saya tanya ulang tahun saya, passwordnya adalah 50 luar biasa. Passwordnya itu Bapak Ibu 50 luar biasa. Beberapa buku nanti yang beruntung bisa diterima bawa pulang Bapak Ibu semuanya hasil tulisan saya sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam hitungan yang ketiga silahkan Bapak Ibu duduk santai, tenang, kemudian tangannya di bunyi Bapak Ibu. Semua ikuti saya, tangannya bunyi Bapak Ibu. Oke, sudah semua. Nah, kemudian gosok-gosokan Bapak Ibu. Gosok-gosokan. Oke. Semakin cepat, lebih cepat, 10 kali lebih cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, lebih cepat. Bapak Ibu, tempelkan di dagu masing-masing, tempelkan di dagu masing-masing, tempelkan di dagunya masing-masing Bapak Ibu. Dagunya mana Bapak Ibu? Dagunya mana Bapak Ibu? Dagunya mana Bapak Ibu? Tempelkan di dagunya masing-masing. Iya. Oke, masih banyak yang belum konsentrasi. Dagunya sudah pindah Bapak Ibu. Sini. Ini namanya ini. Nah, masih banyak yang belum konsentrasi sehingga akan saya berikan game fokus yang kedua. Oke, baik. Mari kita akan berikan game fokus yang kedua. Saya harap Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini fokus 100%. Sehingga ilmu yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa masuk ke alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya, akan berdampak positif untuk kemajuan di sekolah ini. Game yang kedua namanya Raja Otot. Ketika nanti saya berkata ada kata-kata Raja Otong, Bapak Ibu ikuti kata-kata itu. Ketika tidak ada, maka jangan diikuti. Ketika ada kata-kata Raja Otong, Bapak Ibu ikuti. Kalau tidak ada, maka jangan diikuti. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke. Raja Otong berkata, angkat tangan. Oke, sudah angkat semua. Raja Otong pegang hidung. Raja Otong pegang telinga. Angkat tangan. Nah, yang angkat tangan tidak konsentrasi. Tidak ada kata-kata Raja Otong. Mari Pak Ibu, semakin fokus lagi. Saya ulangi lagi. Ya, ketika ada kata-kata Raja Otong Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ikuti. Ketika tidak ada, maka jangan diikuti. Oke, dimulai. Raja Otong berkata, pegang hidung. Pegang hidung. Raja Otong pegang telinga. Hormat, gerak. Oke, tidak ada kata Mas Wano. Tidak ada kata Raja Otong. Raja Otong toleh kanan, toleh kiri. Yang toleh kiri tidak konsentrasi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang tepuk tangan tidak konsentrasi. Tidak ada kata Raja. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Mari konsentrasi penuh pada yang terakhir. Raja Otong angkat tangan. Raja Otong
Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah konsentrasi Bapak Ibu. Mari kita akan mulai pada sesi ini. Bapak Ibu yang luar biasa dan teman-teman TJ, materi ini sering saya sampaikan bahwa kepala sekolah dan guru sama pada pagi ini saya akan sampaikan Bapak Ibu semuanya untuk membangun kinerja, membangun prestasi sekolah dengan tema tentunya adalah the power of teamwork. Mari Bapak Ibu semuanya kita ikuti subtemanya adalah loyalitas, totalitas, dan profesionalitas. Bapak Ibu semuanya tidak kenal maka tidak sayang. Videonya harus dulu, ya. Ini YouTube saya Bapak Ibu di Bibit Separdi. Kemudian Facebooknya adalah Bibit Smart. Blognya bibit.wordpress.com. Kemudian webnya ini dan asalnya di SMA Negeri 3 kan. Bapak Ibu yang guru-guru muda belum kenal keluarga saya anak saya satu jenis ya. Tapi jumlahnya 4. Ini mungkin karena keliru kan ya. Bana apa ini? Baik. Ini salah baca. Kalau saya bacanya Bana lebih baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya sudah catat rekaman terbaik saya kegiatan selama menjadi guru. Yang pertama, juara 1 guru prestasi Kabupaten Klaten tahun 2008 dan 2017. Kemudian penghargaan penulis P3 SWOT dari Jatimnas tahun 2000. Kemudian terbaik lomba rancang bangun teknologi dari BPPT tahun 2008. Pemenang Giant Education Award ITSM di tahun 2009. Finalis Best Practice guru tahun 2012 dan 2015. Di asesmen KTMH DJP dikembangkan dan bulog itu. Struktur nasional kurikulum 2013 mapel fisika. Juara 1 ASN guru Kabupaten Klaten tahun 2015. Juara 3 guru prestasi tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Penulis soal UN dari Puspendik dan penulis buku fisika SMA Penerbit Cipta Jakarta. Bapak Ibu dan karyawan teknik yang luar biasa. Bapak Ibu ketika mencari saya cukup di Google ketik Bibit Separdi maka akan keluar laman saya yang ada di sana. Beberapa buku yang saya tulis ada di web itu. Kemudian judul-judul buku yang pernah terbit di penerbit yang sudah saya tulis beberapa ini baru. Dan yang terakhir mohon doa restunya saya masuk kandidat penulis di tahun 2021. Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, mari kita akan tes fokus Bapak Ibu biar materi ini betul-betul masuk pada bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Oke, kita uji konsentrasi Bapak Ibu. Kita lihat semuanya. Ini warna apa Ibu? Merah. Sepakat ya Bapak Ibu? Merah. Ini warna hijau. Yang ini warna hitam.
Dan ini warna biru. Sudah kita sepakat. Perhatikan warnanya. Ini warna apa Ibu? Merah. Ini warna biru dan ini warna sepakat. Ini warna Ibu akan cepat. Hijau. Ini warna biru. Ini hitam. Ini biru. Merah. Ini hijau. Ini ada yang nyebut bira. Ini warna apa Ibu? Ini warna biru. Ini warna merah. Warna biru. Biru ini hijau. Ini hijau. Terakhir biru. Bapak Ibu semuanya, kira-kira kita termasuk kelompok yang mana? Bapak Ibu, dan tenaga teknik yang luar biasa. Apakah kita ini termasuk guru atau karyawan yang nyasar? Ya. Saya menemukan beberapa teman-teman guru dan karyawan di Cawas itu rata-rata nyasar. Daripada nganggur di rumah sudah kerja di sekolah. Kalau sekolah itu swasta, Bapak Ibu, maka tidak akan ada kualitas. Kita masih beruntung di sekolah. Nyasar, karena dulu cita-citanya pengen jadi dokter, cita-citanya pengen jadi akuntan publik, tapi kita ternyata hanya menjadi guru, Bapak Ibu. Kita hanya menjadi karyawan, Bapak Ibu. Ini nyasar. Bapak Ibu guru dan teknik yang seperti ini, akankah bisa memajukan sekolah kita? Dan apa Bapak Ibu termasuk yang ini teknik yang guru yang bayar? Ketika ada bayar yang banyak, dia akan bekerja dengan tekun, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada bayaran, mereka tidak akan serius atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita masuk ini Bapak Ibu. Kalau kita masuk seperti ini, sekolah tidak akan maju. Atau kita masuk ke kelompok ini Bapak Ibu. Guru dan teknik habis Bapak Ibu. Sadar dan disiplin. Ketika Bapak Ibu semuanya masuk pada guru dan karyawan yang sadar akan tugasnya masing-masing, maka akan membuahkan sekolah ini luar biasa. Tentunya ikuti dengan disiplin. Lanjut Bapak Ibu semuanya. Bagian yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas Bapak Ibu semuanya itu berasal dari kata loyal. Loyal artinya setia atau patuh. Sehingga loyalitas berarti mengikuti dengan patuh dan setia terhadap seseorang, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah, terhadap kepala tim, atau terhadap sistem, kepada sekolah, kepada dinas provinsi, atau secara besar kepada negara. Maka ketika kita siap dan patuh kepada itu, maka kita termasuk orang-orang yang loyal. Bagaimana Bapak Ibu cara membangun loyalitas? Apa itu loyalitas? Loyalitas bukan berapa lama kita berada di suatu tempat. Loyalitas bukan berapa lama kita berkarir. Tapi loyalitas adalah berapa banyak yang sudah kita hasilkan selama kita berada di tempat itu. Jadi loyalitas lebih kepada kontribusi apa, dedikasi apa yang sudah kita berikan. Banyak orang bangga dengan lamanya dia berada di suatu tempat. Padahal bukan itu. Loyalitas yang utama adalah apa yang sudah kita hasilkan, walaupun dalam waktu yang singkat.
Itu sebabnya ketika kita setia kepada hal-hal yang kecil, setia kepada perkara-perkara yang kecil, tugas-tugas yang kecil, maka kita pun akan diberikan juga tugas-tugas yang besar. Karena tidak mungkin ada kesetiaan yang besar tanpa dimulai dari setia kepada perkara-perkara yang kecil. Pada waktu kita diberikan amanah, pada waktu kita diberikan tanggung jawab, kita fokuslah di sana, kita dedikasi di sana dan memberikan yang terbaik. Maka tinggal tunggu waktu, nasib kita pun akan berubah. Karena kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih, diberikan juga tugas-tugas yang lebih. Tentu apa yang kita dapatkan juga. Mulai saat ini setia, mulai saat ini fokuslah pada apa yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan dan bersyukur. Maka kita akan melihat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada 10 tanda orang loyal. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa karyawan Anda yang loyal dan siapa yang tidak loyal, mari kita lihat 10 tanda-tanda ini yang pasti bermanfaat untuk kita semua. Tanda yang pertama, orang loyal itu rata-rata tepat waktu. Yang kedua, orang-orang loyal itu hadir kerja walau berhalangan. Tiga, orang loyal jarang konflik, jarang mengeluh, jarang menyampaikan keluhan yang bisa melemahkan orang lain. Sementara orang-orang yang tidak loyal kebanyakan dikit-dikit mengeluh. Di tempat orang loyal itu sangat peduli terhadap orang. Yang kelima, orang loyal menciptakan suasana harmonis. Mereka tidak akan berusaha untuk mengacaukan suasana. Orang yang tidak loyal senang kalau ada kekacauan di kantor, senang kalau ada orang ribut, senang kalau ada orang berantem, senang kalau ada orang yang digosip. Prihatin dengan kondisi kesana. Nggak mungkin nyinyirin orang yang sakit. Misalnya ada orang sakit bilang, lu pura-pura sakit lo, lu nggak bener lu sakitnya lu sih tuh kebanyakan ngerokok tuh, itu sih lu kebanyakan makan cabai, makanya jadi orang bla bla bla. Jadi bikin orang tuh bukannya tambah happy malah tambah sakit. Jadi prihatin adalah hal yang penting karena ini menunjukkan Anda loyal. Dan kesembilan, orang yang loyal helpful, senang membantu, senang menolong, tidak hitung-hitungan bekerja. Menolong dan menolong adalah bagian penting dalam loyalitas. Melayani adalah bagian yang penting dalam loyalitas. Kalau Anda bisa melayani hal kecil, Anda akan dapat kesempatan untuk menghasilkan tanggung jawab yang besar. Ya, kalau Anda bisa setia dengan hal kecil, Anda bisa diberi kepercayaan, diberi tugas, akan dapat kesempatan untuk menghasilkan tanggung jawab yang besar. Ya, kalau Anda bisa setia dengan hal kecil, Anda bisa diberi kepercayaan, diberi tugas untuk menjalankan hal-hal yang besar. Terakhir, orang loyal positif. Positif artinya berpikiran positif, berperilaku positif, mengungkapkan hal positif, dan selalu membela hal-hal yang positif. Tadi 10 tanda orang loyal pada perusahaan, orang loyal pada sekolah. Dia datang tepat waktu, optimis, ya, positif, helpful. Semoga ada di kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah buku Lawson, Beverly Kay dan Sharon Jordan mensurvei lebih dari 17.000 karyawan dari beberapa perusahaan dan menyimpulkan bahwa ada 10 alasan yang menjadikan karyawan tetap loyal pada perusahaan. Ke-10 alasan itu, Ibu, yang ke-10, lingkungan dan budaya kerja menyenangkan. Ketika suasana budaya kerja di sekolah kita ini menyenangkan, maka kita akan tetap loyal pada sekolah kita. Kemudian kita bangga terhadap organisasi, misi dan produk. Kita bangga kepada SMA Negeri 3 Klaten, misi, tujuan, dan yang akan dihasilkan dari SMA Negeri 3 Klaten. Kemudian pekerjaan yang melengkapi dan membuat perbedaan.
7. Tunjangan kerja atau jabatan. Secara finansial, kita sebagai guru baik yang PNS maupun non PNS, alhamdulillah secara nominal sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun yang lalu. Kesejahteraan kita mulai meningkat, kehidupan kita jauh lebih baik. Melawan kepikiran. Dengan merasa dihargai, diakui, dan dihargai. Yang kelima, manajemen atau pimpinan yang sportif, mendukung, membimbing, memberikan ide dan wawasan untuk kemajuan kita sebagai guru atau karyawan. Kemudian yang keempat, gaji yang layak atau fair pay. Yang ketiga, bekerja bersama orang-orang yang hebat di sekolah ini. Setiap individu, setiap teknik, setiap karyawan, setiap guru memiliki kehebatan masing-masing, hingga kita bekerja sama. Yang kedua, perkembangan karir dan pembelajaran. Dan yang pertama, pekerjaan yang menarik dan menantang ketika kita berada di sekolah. Bapak Ibu semuanya, kepada siapa kita harus loyal dalam bekerja? Karena kita berada di sekolah, maka kita loyal kepada kepala sekolah, kita loyal kepada dinas provinsi Jawa Tengah, kita loyal kepada pemerintah dan negara kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita bekerja harus total. Apa itu totalitas Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita pasti akan mengalami seperti ini, bahwa jatuh itu biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Kalau sukses sendiri itu bagus semuanya, biasa. Saya sukses sendiri biasa, Bapak Ibu sukses sendiri biasa, karyawan teknik sukses sendiri itu biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kita bisa sukses bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita bangun teamwork, kerjasama yang baik antara komponen guru dan karyawan, manajemen sekolah. Kita bentuk teamwork yang solid. Banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah profesional, padahal faktanya bukan profesional, tetapi transaksional, hitung-hitungan. Saya sebenarnya termasuk orang yang percaya bahwa apabila kita profesional, apabila kita ahli di bidang yang kita tekuni, maka bayaran akan datang mengikuti kita. Semakin ahli kita, semakin mahir kita, semakin expert kita, maka bayaran akan mengejar-ngejar kita. Sayangnya banyak orang yang transaksional, dia merasa ahli, padahal keahliannya sudah usang. Dunia berkembang begitu cepat, sementara ia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan punya penyakit merasa ahli, padahal Anda sudah tertinggal. Dan menurut pengamatan saya, orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang profesional di bidangnya, dia itu menghindari datang telat, pulang cepat. Atau dengan bahasa gaulnya, sudahlah datangnya telat, pulangnya tenggo. Orang-orang yang ahli di bidangnya biasanya ia rela bekerja melebihi jam kerja yang ia sudah ditetapkan. Sayangnya orang-orang yang transaksional ini sudahlah tidak terlalu ahli atau keahliannya tertinggal. Kadang-kadang dia punya alasan, sudah datangnya telat, pulangnya cepat. Sehingga kemudian kalau dipanggil oleh bos, "Hei, kenapa kamu datang telat pulang cepat?" Sang transaksional ini masih sempat punya alasan, "Sorry bos,
Dalam hidup saya punya prinsip, dalam satu hari tidak boleh melakukan 2 kesalahan. Hari saya datang terlambat, maka pulang tidak boleh terlambat. Kalau mau jadi profesional, jadilah profesional yang hebat. Fokus pada hasil, fokus pada karya, bukan fokus pada transaksional. Jangan mengejar-ngejar bayaran, jangan menuntut bayaran, tapi buktikan bahwa Anda memang memiliki banyak karya, memiliki banyak sesuatu yang bisa Anda persembahkan buat perusahaan Anda. Dikisahkan ada seorang karyawan yang datang telat di suatu meeting dan kemudian ditegur oleh bosnya. Dari mana kamu? Dari potong rambut, bos. Kamu potong rambut kok di kantor, potong rambut itu di rumah. Sorry bos, kan rambut saya juga tumbuh waktu saat saya di kantor, bos. Saya Jamil Azeni, salam sukses mulia. Oke, Bapak Ibu. Dulu nenek saya sering berpesan, kalau besok sudah kerja, larilah jenang, nanti jenangnya akan berubah. Ketika kamu hanya mengejar jenang, maka jenang tidak akan jalan. Dan tentunya dengan tujuan akhir, goal, target, dan result dari individu atau organisasi atau sekolah secara ajak, secara konsisten, istimrori, dan diberi rasa tidak mudah menyerah. Kita dalam beragama pun juga diajarkan untuk beragama secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya langkah setan musuh yang nyata. Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara membangun totalitas? Yang pertama, Bapak Ibu, maka kita harus cinta pada pekerjaan kita, pada tugas kita. Totalitas dalam pekerjaan dapat didudukkan dengan seberapa besar ketertarikan kita untuk melakukan pekerjaan itu dengan secara baik dan benar. Ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kemudian langkah kedua, kita harus kontinuitas, ajak, konsisten. Rasa cinta terhadap suatu hal akan membuat kita untuk terus melakukannya. Kita cinta pada mengajar, kita akan melakukannya dengan senang hati. Kita cinta sebagai pesuruh, tukang kebun, karyawan administrasi, maka kita akan laksanakan itu dengan terus menerus tanpa ada rasa paksaan. Ketertarikan terhadap suatu hal bukan hanya dilakukan untuk jangka waktu pendek, jangka waktu tertentu, tanpa ada kelanjutan. Bapak Ibu semuanya, teman pendidik dan guru yang luar biasa, apa implementasi di sekolah kita. Kita harus fokus pada hasil,
masing-masing di job deskripsinya. Sebagai guru fisika, bagaimana bisa mengajar fisika secara baik? Guru biologi, guru kimia, bagaimana anak itu bisa memahami materi itu dengan baik? Sebagai karyawan bisa bekerja, hasil yang dihasilkan dari pekerjaan itu dan fokus pada karya. Kita sebagai guru banyak jalan, banyak langkah yang bisa dikerjakan. Bisa kita sambil menulis buku atau sambil kita bekerja. Karyawan pun juga bisa seperti itu. Di sela-sela waktu kita bisa bekerja, dan di sela waktu yang lain kita bisa berbisnis. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat tayangan yang berikut ini. Dan kita juga seperti ini. Iya, juga kadang pilih kasih. Dan juga pilih-pilih. Lemes ya nih. Ya, akan juga seperti ini. Ya, itu kadang potret kita di kelas lagi. Ya, profesi Bapak Ibu, profesi kita adalah sebagai guru, profesi kita adalah sebagai karyawan, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok setiap hari yang harus kita lakukan untuk menghasilkan nafkah hidup, untuk menghidupi keluarga kita, dan yang mengandalkan suatu keahlian. Saya ahli fisika, Bapak Ibu ahli kimia, biologi, PKN, sejarah, Bapak Ibu ahli administrasi, ahli di tukang kebun, silakan. Semua profesi adalah baik, Bapak Ibu sekalian. Hingga kita mengolahnya menjadi profesional. Profesional Bapak Ibu adalah kita orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang kita tidak memiliki keahlian sebagai guru fisika, tidak mungkin bisa mengajar fisika. Oleh karena itu, seorang yang profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Mereka akan meluangkan waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan itu
hidup dari situ dan bangga atas pekerjaannya. Kita harus bangga sebagai teknik, kita harus bangga sebagai karyawan, kita harus bangga sebagai guru di sekolah ini. Kita lihat contoh ini guru yang profesional, yaitu Guru tersayang, guru tercinta, apa jadinya guru. Oke guys, selamat datang di R2 ID. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Pada dasarnya, guru adalah profesi yang sangat mulia. Melihat seorang guru datang karena ia merupakan sosok yang berperan dalam membawa masa depan anak didiknya. Tugas seorang guru untuk mengubah orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu merupakan tugas mulia yang diemban dari seorang guru. Selain itu, tingkah lakunya juga menjadi panutan bagi semua orang. Lalu, apa saja sikap yang harus dimiliki seorang guru? Nah, kali ini tim R2 ID telah merangkum 4 sikap yang harus dimiliki guru dari berbagai sumber. Yang pertama adalah berperilaku adil. Bagi guru, adil bukan perkara gampang, sebab tiap guru harus memenuhi hak semua anak untuk belajar dan dididik dengan penuh kasih sayang. Biasanya, kecenderungan hati kepada salah seorang siswa akan selalu muncul. Misalnya, simpati dengan salah satu siswa yang cerdas, cantik, atau tampan, sehingga muncul istilah anak emas. Siapapun dan dimanapun, setiap orang pasti tidak suka jika diperlakukan tidak adil. Begitupun dengan siswa. Oleh karena itu, ambil semua siswa sebagai anak yang harus dicintai dan diperlakukan sama demi mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Yang ketiga, sabar. Sabar sangat dibutuhkan untuk menjadi pendidik yang baik. Jika guru mudah marah, maka selain kehilangan simpati dari siswa, transfer ilmu juga tidak berjalan dengan lancar. Sabar memegang peran penting saat menyampaikan ilmu. Setiap tahun, guru akan menghadapi siswa yang berbeda-beda karakternya. Ada yang tidak bercerita materi, ada yang sulit, bahkan ada yang mudah. Dan yang terakhir dan paling utama adalah kesabaran. Yang keempat, ikhlas. Seorang guru, jika orientasinya hanya materi, maka keberhasilan dalam mendidik sulit dicapai. Ikhlas dalam konteks ini adalah ketika memulai mengajar diawali dengan niat yang ikhlas. Hanya diawali dengan orientasi pada pengabdian yang akan diperoleh. Karena itu akan menghambat proses pembelajaran. Mari, mulai saat ini, awali dengan niat yang ikhlas, sedangkan gaji adalah nilai bonus. Oke guys, intinya, dengan melangkah sikap tersebut, maka seorang guru bisa menikmati bahwa profesinya adalah profesi yang sangat mulia. Cukup sekian, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi dari R2 lagi. ya bagaimana implementasi di profesionalitas guru dan karyawan di sekolah kita itu tergantung pada masing-masing individu. Kita lihat film animasi yang disediakan yaitu tentang The Power of Teamwork. Film yang pertama anak-anak paling suka perhatikan
ketika kita bekerja tidak mengikuti perintah, tidak sesuai aturan, kira-kira apa yang terjadi? Kita jalan sendiri-sendiri, mengabaikan perintah dari pimpinan atau yang mengatur kita. Bangun nih. Bisa seawal nih, Kita bisa kalah, jadi tidak bisa melakukan ya, satu prestasi. Maka masing-masing punya ide dan visi yang berbeda. Tidak ada keteraturan dalam perjalanan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita fokus, kita ikut pada satu instruksi pimpinan untuk kemajuan kebaikan, kita ada kerjasama, gotong royong, satu arah, satu tujuan, maka rintangan yang berat pun akan bisa dicapai. Semakin maju, rintangan yang berat, halangan yang besar, gangguan yang besar bisa kita kalahkan dan kita akan berprestasi. Perlu kerjasama, bersama guru, perlu kerjasama bersama karyawan atau TNI. Kita harus patuh pada pimpinan sehingga kita bisa memenangkan dan mengalahkan gangguan. Butuh kekompakan antara satu dan yang lain untuk bisa mengalahkan kompetitor, pesaing, kualitas dari sekolah-sekolah yang lain. Sehingga kita bisa memenangkan. Butuh kerjasama antara anggota warga sekolah bahu-bahu bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu semuanya, trik dan tips untuk bisa menjadi orang yang sukses, sekolah yang luar biasa. Yang pertama, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan malas, dan jangan khawatir dengan kesejahteraan. Ketika kita menghilangkan rasa-rasa ini, kemudian diikuti dengan orang sukses itu, pasti dia akan bermain dan take action. Kita harus melakukan. Seorang guru harus punya kegiatan tambahan selain sekolah ini. Bisa berbisnis, bisa menulis, bisa menjadi motivator, bisa menjadi pembicara. Seorang karyawan teknik bisa berhasil di samping sekolah ini lewat berdagang atau berbisnis. Maka harus dilakukan take action. Tentunya di sekolah ini akan bisa berhasil Bapak Ibu ketika kita ada kerjasama antara karyawan dengan karyawan, guru
karyawan. Kita harus bangun kerja tim dan kita harus bisa bekerja secara cerdas. Tentunya semua harus patuh pada pimpinan kita. Dalam sebuah orkestra, Bapak Ibu, ada conductor of the symphony, seorang pemimpin orkestra. Dalam buku Lawson, Leader Willem Woodward, the successful conductor of the symphony orchestra, that long knows the key to greatness is to look for pupil potential and spend time developing it. Bahwa buku ini di dalam Lawson yang ada 10 loyalitas tadi. Seorang kepala sekolah harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin orkestra. Ketika pimpinan orkestra itu baik, maka akan menjadikan simfoni orkestra yang luar biasa. Lagu yang maju, sekolah yang maju secara bersama. Maka kunci keagungan adalah mencari potensi setiap orang, setiap guru, setiap individu, dan mereka akan menghabiskan waktunya untuk mengembangkan potensi itu. Tentunya semua harus ada kekuatan untuk bekerja sama, kekuatan untuk membangun teamwork. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semuanya kita sepakat, kita bangun dan kita tunjukkan loyalitas, totalitas, dan profesionalitas, sehingga sekolah SMA Negeri 3 ini tetap jaya dan selalu berprestasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri materi ini saya akan cerita, judulnya dari Pulih Bangunan. Sebut saja nama itu Pak Daryanto. Pak Daryanto sebentar lagi akan sempurna dari kegiatan. Kemudian Pak Daryanto dipanggil oleh bosnya, sini Bu Mary. Pak Daryanto, aku tahu sebentar lagi Pak Daryanto akan pensiun, akan sempurna tugas dari sekolah. Oleh karena itu Pak Daryanto, saya berharap bangunkan bangunan yang terbaik untuk perusahaan ini, bangunan yang terbaik untuk sekolah ini. Tak lama kemudian Pak Daryanto mengerjakan, membuat bangunan. Karena tahu Pak Ibu, Pak Daryanto sebentar lagi akan pensiun, sebentar lagi akan dipecat dari sekolah ini, sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini. Maka Pak Daryanto mengerjakan secara asal-asalan. Kualitas bangunannya dikurangi, semennya dikurangi, pasir batanya dikurangi. Kemudian bangunan itu jadi, dan dia menghadap bosnya. Hei bosku, bangunan itu sudah saya bangun yang terbaik dan ini kuncinya. Bapak Ibu, bosnya atau Bu Penny bilang, Pak Daryanto, aku tahu kamu adalah guru yang terbaik di sekolah ini, kamu adalah karyawan yang terbaik di sekolah ini, kamu adalah teknik yang terbaik di sekolah ini. Saya yakin kamu buatkan bangunan ini yang terbaik untuk sekolah ini. Dan ini kuncinya, ini uang saku untuk kehidupan keluargamu. Bapak Ibu semuanya, seandainya Bapak Ibu sebagai Pak Daryanto, apa yang dipikirkan, apa yang dibenak pikiran Bapak Ibu? Menyesal, Pak Ibu. Ya, menyesal. Pak Daryanto bilang, hei bosku, kenapa bangunan itu untukku bosku? Kenapa tidak untuk Bu Salim, Bu Isna, Pak Ridwan? Kenapa untuk bosku, untuk aku?
kalau tahu begitu bosku, dulu bangunan itu saya buat yang sebaik-baiknya bosku. Apa di balik hikmah ini ceritanya baik semuanya? Kita tidak tahu kapan kita akan dipecat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kehidupan. Kita tidak tahu kapan kita dipensiun, kapan kita akan keluar dari sekolah ini. Oleh karena itu, buatlah bangunan yang terbaik untuk sekolah kita ini, untuk kemajuan sekolah kita ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita berikan afirmasi untuk Bapak Ibu semuanya. Kita ucapkan bersama-sama dengan semangat yang luar biasa. Hidup setiap hari, hiduplah dengan luar biasa. Mari kita bersama-sama ucapkan. Hidup setiap hari,